Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bab apa? Wa faraidul ghusli sudah ya? Fardunya mandi sudah belum? Kemarin yang mewajibkan mandi ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, saya ulang sedikit. Bab yang mewajibkan mandi. Jadi ada berapa perkara yang mewajibkan mandi? 6. Yang 3 khusus untuk perempuan, yang 3 lagi untuk laki-laki dan perempuan. Yang untuk perempuan apa aja? Kemudian yang untuk laki-laki dan perempuan berhubungan suami istri, kemudian keluar mani atau sperma, kemudian mati. Jangan kasar-kasar, kalian nanti mengalami. Sekarang faslun wa faraidul ghusli. Perkara yang mewajibkan atau fardunya mandi. Fardunya mandi, faraidul ghusli, fardunya mandi. Salah satu asya'a ada 3. Benar, asya 3. Apa salah? Benar enggak? Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa izalatun najasati, yaitu menghilangkan, wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Ingkanat, ketika terkena najis ya. Ingkanat ketika terkena najis. Apanya yang terkena najis? Ala badanihi, badannya. Yang ketiga wa isalul ma'i, wa isalul ma'i, mengalirkan, wa isalul ma'i, mengalirkan air, ila jami'i sya'ri, ila jami'i, ke seluruh, sya'ri, rambut, wal basyarati, apa basaroh? Lu badan kan badan. Kulit. Wal basyarati, dan kulit. Jadi fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis dari badannya, yang ketiga mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulitnya. Jadi rambutnya harus basah semuanya. Jadi mandi wajib. Itu kalau mandi ya harus bersih, diperhatikan. Jangan sampai ada kulit yang tidak terbasahi. Misalkan mandi suci dari haid, itu harus hati-hati. Tidak asal begitu saja mandi. Perhatikan sampai bersih. Terus sela-sela kukunya diperhatikan ada kotorannya enggak. Jadi harus dibersihkan. Karena itu sebelum mandi suci itu perhatikan mana bagian yang kotor. Jadi dibersihkan dulu.
Dibersih-bersihkan dulu kukunya, dilihat ada kotorannya enggak, hitam-hitam enggak. Kemudian di rambutnya kotor banget enggak, kan gitu. Kemudian di sela-sela jari, di sela-sela lipatan kulit, ini ada kotorannya tidak, itu harus diperhatikan. Kemudian bagaimana caranya? Harus mengguyur air dulu, tidak pakai sampo dulu ya. Beda dengan yang kalau biasa kalau ngirit air mau pakai sampo dulu boleh. Tapi kalau mandi wajib berarti harus diguyur merata dulu airnya. Jadi niat yang pertama sambil mengguyur itu diratakan dulu airnya sampai terasa tidak ada sedikit pun kulit atau rambut yang tidak terbasahi. Baru memakai sampo, baru memakai sabun. Jadi tidak langsung sampoan dulu, sabunan dulu, nanti airnya biar nggak banyak, tidak bisa. Itu kalau mandi wajib begitu ya, diperhatikan. Diguyur dulu. Mengutamakan apa? Nanti ada di sunah-sunahnya, habis ini sunah-sunahnya. Yaitu air harus teraliri ke semuanya ya, rambut dan kulit. Sekarang wasunanuhu dan sunnah-sunnahnya mandi nanti. Wasunanuhu dan sunnah-sunnahnya mandi. Tuh, kamu sudah makan Dil, sudah berbuka. Dia berbuka karena sudah terlalu lama belajar, jadi ya kenyang Dil belajar Dil. Wasunanuhu dan sunnah-sunnahnya wudu, sunnah-sunnahnya mandi. Khamsatu asya'a, ada berapa? 5 macam atau 5 perkara. At-tasmiyatu yang pertama membaca tasmiyah, kok niat. At-tasmiyatu membaca basmalah. Basmalah dengan niat berbeda ya. Jadi bismillah itu sunnah hukumnya. Baca bismillah sebelum niat itu hukumnya sunnah. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua wal wudu'u, berwudu. Jadi sebelum kalian mandi suci dari haid itu wudu dulu. Sunnahnya baca bismillah, kemudian berwudu. Niatnya kan menghilangkan hadas kecil dulu, kan begitu. Qablahu, sebelum mandi. Wa imrarul yadi, wa imrarul yadi menjalarkan tangan atau menjalankan tangan. Wa imrarul yadi menjalankan tangan alal jasadi, pada anggota tubuh. Yang keempat ya wal muwalatu, wal muwalatu dan mengulang-ulang menyiramkan air. Biar apa? Biar teraliri dengan benar, itu menggunakan tangan, mengulang-ulang mengalirkan air. Watakdimu, dan yang kelima watakdimul yumna, mendahulukan bagian yang kanan, alal yusro, dari yang kiri. Jadi sunnahnya mandi, perkara yang sunnah dilakukan saat mandi wajib, mandi besar, mandi hadas, itu ada 5. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu, yang ketiga menjalankan tangan, artinya menggosok-gosokkan tangan gini ya,
tangan ke seluruh badan itu dengan air atau dengan sabun, dengan air dulu kan, dengan sabun kemudian itu memakai tangan. Kalau nggak pakai tangan mau pakai apa Bu kan gitu, iya kan? Ya pakai tangan lah kalau membersihkan badannya, iya kan? Kan yang di sini yang disebutkan yang umumnya manusia, normalnya manusia kan begitu. Kalau yang nggak punya tangan pasti dia sudah punya cara. Gimana? Mungkin mandinya pakai shower langsung dari keran. Kan nggak orang kan kita udah tadi dijelaskan udah diberi akal dan pikiran kan. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan itu. Jadi tidak kekurangan akal, namanya manusia. Kalau sampai manusia itu kekurangan akal, tidak bisa menggunakan akalnya, berarti manusia itu sama dengan hewan. Kemudian sunnah yang berikut yaitu mengulang-ulang membasuh ya sampai benar-benar bersih dan suci. Yang terakhir wataqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota tubuh bagian yang kanan daripada yang kiri. Sunnah ini. Saya tiba-tiba lupa yang kiri dulu ya nggak apa-apa. Bukan berarti tidak sah, tetap sah mandinya. Cuma kalau kita mau pakai sunnahnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sama kita masuk rumah, masuk masjid, masuk tempat pengajian, masuk tempat-tempat yang baik, kita kan disunahkan kaki kanan dulu. Kecuali masuk kamar mandi, kita disunahkan yang kiri dulu. Kalau yang kanan dulu gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi etikanya, adabnya adalah yang kiri dulu kalau masuk kamar mandi. Sama dengan masuk ke rumah penjahit gitu. Jadi kalau kita masuk ke rumah penjahit itu kaki kiri dulu. Penjahit. Iya, yang punya profesi penjahit kita disunahkan untuk memasukinya dengan kaki kiri dulu. Karena namanya penjahit itu terkadang ada sesuatu yang dilupakan, ada sesuatu yang tidak disadarinya, mungkin memotong kain tidak benar. Berarti kan itu satu hal yang tidak baik kan begitu. Pasti terjadi hal semacam itu. Jadi di tempat-tempat penjahit, tempat misalkan ada orang profesi itu di situ di tempat gunakan untuk menjahit, kita disunahkan untuk etikanya pakai kaki kiri dulu. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kan pasti ada lebihan kain. Ini kalau yang punya profesi penjahit ya, mohon maaf yang punya penjahit itu harus ngomong. Kalau ada orang menjahitkan baju ke rumahnya, jadi harus ngomong. Maaf Bu, maaf Pak, ini kainnya ada lebih segini. Itu harus ada akad. Siapa tahu kalian nanti jadi profesinya penjahit. Jadi harus ngomong. Maaf Pak, maaf Bu, ini kainnya sisa sekian, entah itu setengah meter, entah itu 1/4 meter, entah itu 10 cm, harus disampaikan. Harus disampaikan. Jadi supaya apa? Ketika nanti dimanfaatkan itu akan berkah. Kadang sesuatu yang sedikit ini ya, hanya 5 cm atau 10 cm, hanya seginilah. Itu kita tidak ngomong dan kita manfaatkan untuk masker. Berarti tidak sama halnya kita mencuri. Jadi harus ngomong, seberapapun sisa kainnya disampaikan. Ini mau dibawa pulang atau diberikan kepada saya. Jadi biasanya nggak mungkin dibawa, udah ambil aja Bu, kan begitu. Ambil aja nggak apa-apa. Jadi harus ada akad mengikhlaskan. Begitupun yang punya profesi harus begitu, harus minta ikhlas. Karena apa? Siapa tahu sekarang kan banyak sisa-sisa kain perca, kain itu kan bisa dimanfaatkan untuk tali rambut, untuk masker, untuk keset kan ya, dan lain-lain. Itu kan dari kain perca. Itu kalau tidak menyadari, itu ada sebagian yang tidak diikhlaskan oleh yang pemiliknya. Ini berbahaya. Sepele kelihatannya, sepele karena tidak ada nilainya, tapi akan menjadi masalah, menjadi dosa karena itu bukan milik kita. Ya, itu.